Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang super penting, jangan asal tanam. Kita akan bongkar trik tanam dalam supaya tomat kalian kokoh dan berbuah lebat. Anggap saja ini masterclass kilat, panduan langkah demi langkah buat kalian yang benar-benar baru mau mulai berkebun. Kita bakal ubah area sekecil apapun, iya bahkan cuma sudut balkon yang sempit, menjadi hutan tomat yang super produktif. Yuk kita mulai! Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih kalian beli tomat di supermarket, tampilannya mulus, cantik banget, tapi pas digigit, rasanya hambar dan teksturnya kayak tepung? Kecewa kan? Terus kalian coba tanam sendiri di rumah, malah layu dan mati. Tenang, jangan nyerah dulu. Masalahnya bukan di tangan kalian yang nggak dingin, tapi di tekniknya. Kita bakal ubah rasa frustrasi itu jadi panen tomat hasil kebun sendiri yang manis, super juicy, dan pastinya padat nutrisi. Coba bayangkan dua situasi berkebun ini. Di satu sisi, ada cara biasa yang sering banget kita lihat. Daunnya menguning, bunganya rontok satu persatu, dan batangnya kosong melompong. Sedih banget kan? Tapi di sisi lain, bayangkan cara para profesional. Batangnya super kokoh, dipenuhi tomat merah cerah yang bergerombol lebat sampai tumpah-tumpah. Nah, hasil melimpah kayak gini adalah buah dari rahasia profesional selama 12 tahun yang bakal kita bongkar habis-habisan hari ini. Ini dia cetak biru kita hari ini. Rahasia anti gagal, gimana milih tipe tomat yang pas, trik rahasia tanam dalam, jadwal perawatan dan pruning, cara ngatasin hama, dan pastinya panen maksimal. Kerangka kerja step by step ini bakal bikin semuanya jadi gampang banget buat kalian pahami. Langkah pertama, rahasia anti gagal. Sangat penting buat kita sadari, tomat itu bukan sekedar pelengkap bumbu dapur loh. Tomat itu sebenarnya superfood yang sangat murah hati dan bakal ngasih hasil berlimpah kalau kita rawat dengan benar. 21-43%. Angka yang fantastis kan? Ini adalah manfaat kesehatan masif yang kita bicarakan. Rutin makan tomat yang kaya likopen 2 kali seminggu aja, itu terbukti bisa nurunin risiko kanker prostat sampai 43%. Jadi, panen kalian nanti bukan cuma soal rasa yang lezat, tapi ini beneran jadi tameng kesehatan buat tubuh. Tentu saja, perjalanan heroik ini berawal dari sebutir benih. Gini, timeline penyemaiannya. Pertama, lakukan uji rendam selama 3-5 menit. Kalau ada biji yang mengapung, buang aja, kita cuma pakai yang tenggelam. Terus, biarkan tumbuh selama 1-4 minggu, sampai tingginya sekitar 4 atau 5 cm, atau pas daunnya udah ada 2-5 helai. Nah, ini tips pro-nya. Semai benih kalian di pot daun pisang organik. Kenapa? Supaya pas hari pemindahan tiba, akarnya nggak stres. Kalian bisa langsung kubur pot daun pisangnya ke tanah tanpa harus ngebongkar isinya, praktis banget. Langkah kedua, memilih tipe tomat. Harus diingat, salah pilih jenis tanaman untuk lahan yang kalian punya, itu adalah resep paling cepat menuju bencana berkebun. Dan ini gambaran jelasnya. Ada 2 tipe krusial, determinate dan indeterminate. Determinate itu tumbuhnya kayak semak, tingginya maksimal cuma sekitar 1,5 meter, dan asiknya, semua buahnya matang barengan dalam sebulan. Buat kalian warga kota yang cuma punya balkon kecil atau pot, ini pilihan yang wajib banget. Sebaliknya, indeterminate itu bakal tumbuh terus merambat tinggi, butuh penyangga atau teralis yang besar. Kalau kalian punya lahan luas dan pengen panen terus-terusan, tipe ini cocok banget, kayak jenis Sungolds atau San Marzano. Masuk ke langkah 3, trik tanam dalam. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi momen aha kalian. Ini adalah teknik rahasia pengubah permainan yang membedakan para amatir dari petani kelas master. Begini mekanismenya. Pertama, coba perhatikan baik-baik bintik-bintik kecil di bagian bawah batang tomat kalian. Jangan panik, itu bukan penyakit. Itu sebenarnya calon akar yang lagi nunggu buat meledak tumbuh nembus tanah. Jadi, pas mindahin tanaman, kubur batangnya dalam-dalam, tepat di bawah daun pertama. Terakhir, kasih jarak antar tanaman persis 60 cm buat mastiin sirkulasi udaranya ngalir maksimal. Logikanya tuh sangat simpel. Semakin banyak batang yang terkubur, ya semakin banyak akar yang tumbuh. Artinya, penyerapan nutrisi dari tanah bakal terjadi secara besar-besaran. Ini secara langsung bikin tanaman kalian jadi luar biasa kokoh dan pastinya ngasilin panen yang jauh lebih banyak. Langkah 4, jadwal perawatan dan pruning. Ingat, buat dapat panen melimpah, nyiramnya nggak boleh asal-asalan. Kita harus terapin pemangkasan dan penyiraman ini layaknya prosedur operasi mingguan yang ketat. Kalian harus kenal dengan musuh tersembunyi ini, tunas air alias suckers. Ini tuh tunas kecil nakal pencuri nutrisi yang tumbuh ngumpet tepat di ketiak. Letaknya persis di antara daun dan batang utama. Kalian harus tanpa ragu matahin dan ngebuang tunas air ini.
Rutin bersihin tunas ini bikin tanaman kalian bisa fokus nyalurin semua energinya buat gedein 1 atau 2 batang utama yang ngehasilin buah. Jadi, ini prosedur rutinitas mingguan kalian. Pertama, siram itu harus dalam tapi jarang aja, sekitar 2-3 kali seminggu, biar akarnya mandiri nyari air ke bawah. Poin krusialnya, jangan pernah nyiram kena daunnya. Air yang menggenang di daun itu ibarat ngasih karpet merah buat jamur dan penyakit. Terus, tutup permukaan tanah pakai mulsa jerami buat jaga kelembapan. Kasih asupan nutrisi setiap minggu pakai NPK 16-16-16 atau pupuk organik cair. Dan terakhir, amankan tanaman biar tegak pakai teknik anyaman tali atau Florida Weave. Tanaman yang berdiri tegak lurus bakal dapat paparan sinar matahari paling maksimal. Langkah 5, mengatasi hama dan penyakit. Rintangan buat pemula itu wajar banget kok ada. Tapi tenang aja, penyelesaian masalah secara organik itu jauh lebih gampang dari yang kalian kira. Mari kita luruskan mitos yang sering beredar. Pertama, soal blossom and rot atau bercak hitam di bagian bawah tomat. Banyak orang ngira ini karena kurang kalsium, padahal ini murni karena jadwal siram kalian yang gak konsisten. Terus soal ulat, simpan aja semprotan kimia kalian. Solusi organiknya gampang banget. Kalian bisa petik ulatnya secara manual tiap pagi, atau cara yang lebih cerdas, tanam bunga di sekitar tomat untuk ngundang tawon parasit yang bakal beresin ulat-ulat itu secara alami. Langkah 6, fase yang paling memuaskan, panen maksimal dan penyimpanan. Di sini kita bakal bahas gimana cara panen yang aman, tapi tetap ngejaga rasa asli tomat rumahan yang meledak di mulut. Kalian wajib tahu momen yang namanya breaker stage. Ini adalah detik-detik presisi ketika tomat baru berubah warna jadi 50% merah. Ini waktu paling optimal buat metik, langkah pro banget nih. Jangan takut, tomat setengah merah ini bakal matang sempurna dengan sendirinya di dalam rumah, dan rasanya nggak akan berkurang sedikit pun. Plus, kalian sukses nyelamatin panen berharga kalian dari serangan burung lapar atau hancur gara-gara hujan deras. Setelah panen, ada satu aturan penyimpanan yang benar-benar nggak boleh dilanggar. Simpan tomat kalian dalam posisi terbalik, ya, bagian bahu atau tangkainya menghadap ke bawah, dan cukup taruh di suhu ruangan. Dan tolong, jangan pernah masukin tomat ke dalam kulkas. Nyimpen terbalik di luar kulkas bakal bikin teksturnya tetap utuh dan rasanya tetap segar berhari-hari lebih lama. Oke, kita udah ngebahas semuanya, dari trik jitu tanam dalam sampai rahasia breaker stage. Pertanyaannya buat kalian sekarang, balkon kecil atau sudut cerah mana di rumah kalian yang bakal disulap jadi hutan tomat melimpah minggu ini? Ilmunya udah di tangan kalian semua, yuk rendam benihnya dan mulai petualangan berkebun kalian hari ini juga. Sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.